Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat, soimin, soimat dimanapun berada, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada saat ini kita masih diberi kesehatan lahir, batin, sehat jasmani, rohani, masih diberi kekuatan iman Islam, sehingga sampai saat ini kita masih mampu menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan ini menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, muslimat dimanapun berada, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, karena di dalam bulan Ramadan Allah menurunkan kitab suci Al-Quran. Di bulan Ramadan Allah menurunkan Lailatul Qadar, dan semua keistimewaan yang ada di bulan Ramadan ini hanya diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW dan tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "U'tiyat ummati khamsata asya lam tu'to li ahadin qablahum." Kata Nabi, ada 5 keistimewaan yang diberikan kepada umat Muhammad, di mana 5 keistimewaan ini tidak pernah diberikan kepada siapapun dari umat-umat sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa umat Muhammad adalah umat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bulan Ramadan yang istimewa ini juga diberikan kepada umat Muhammad yang istimewa. Yang pertama, keistimewaan yang diberikan oleh Allah yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya adalah idza kana awwalu lailatin min ramadhana yang durullah ilaihim birrahmah wa man nadhara ilaihim birrahmah la yu'adzibuhu abadan. Keistimewaan yang pertama adalah tiap-tiap awal bulan Ramadan Allah senantiasa memberikan rahmat kepada umat Muhammad yang sedang menjalankan ibadah puasa. Dan barang siapa yang diberi rahmat oleh Allah, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan abadi, kebahagiaan yang kekal, baik
di dunia maupun di akhirat. Para kaum muslimin muslimat, soimin soimat yang kami muliakan, kita hidup di dunia ini butuh kasih sayang Allah. Kita hidup di dunia ini butuh rahmat Allah. Karena dengan kasih sayang Allah, karena dengan rahmat Allah, tidak ada persoalan yang tidak akan selesai. Sekarang ini banyak persoalan yang tidak selesai. Baik itu persoalan bangsa, persoalan negara, persoalan rumah tangga, persoalan rezeki, persoalan anak, persoalan organisasi, tidak pernah selesai. Karena apa? Karena jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, agar supaya kita mampu menyelesaikan segala persoalan yang kita hadapi, manakala kalau kita memperoleh kasih sayang dari Allah, manakala kalau kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu bentuk agar kita memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala ialah dengan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Yang kedua, amarallahu al-malaikata bil istighfar. Keistimewaan yang kedua, Allah memerintahkan para malaikat agar para malaikat senantiasa beristighfar, memintakan ampun kepada umat Muhammad yang sedang menjalankan ibadah puasa. Kita tentu akan senang manakala setiap hari di bulan Ramadan ini kita dimintakan ampun oleh para malaikat. Dan pasti permintaan ampun yang dilakukan oleh para malaikat ini pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, keistimewaan yang diberikan Allah kepada umat Muhammad adalah anna ra'ikata fami so'imi indallahi atyabu min rihil miski. Kata Allah, bau basinya mulutnya orang yang berpuasa itu bagi Allah lebih harum daripada baunya minyak misik. Nah, dalam hal ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa Allah melihat hambanya ini tidak melihat penampilannya, tidak melihat casingnya, tapi lebih melihat hatinya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, innallaha la yangduru ila ajsamikum wala ila jasadikum walakin yangduru ila qulubikum. Allah tidak melihat hambanya dari segi penampilannya, dari segi bajunya, tapi Allah lebih melihat hatinya. Oleh karena itu kita tidak boleh terjebak. Kita tidak boleh terjebak penampilan. Sekarang banyak orang yang berpenampilan meyakinkan, berbaju bagus, tapi ternyata hatinya jahat. Tetapi banyak orang yang dihina oleh orang lain, banyak orang yang dicaci maki, ternyata yang dicaci maki adalah termasuk walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, kita jangan melihat penampilan, tapi kita harus lebih melihat hati seseorang. Penampilan boleh baik, penampilan boleh meyakinkan, tapi hati juga harus lebih baik daripada penampilan yang kita tampakkan kepada umat manusia. Oleh karena itu, mari di bulan Ramadan ini kita jaga puasa kita dengan memperbanyak amal ibadah. Di bulan Ramadan ini mudah-mudahan puasa kita oleh Allah termasuk puasa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa yang mendapatkan rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.